Bab 337. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, Liu Chuan benar-benar eksistensi yang disukai dan dibenci orang pada saat yang bersamaan. Ketika Liu Chuan mengatakan ini, itu langsung menimbulkan rasa malu di hati Luqi, dan dia hanya melihat wajah Luqi segera memerah, dan dengan cepat memunggungi Liu Chuan. Dia pikir dia bisa menyembunyikan dirinya begitu saja. Lupakan Liu Chuan. Bahkan jika kamu membelakangiku, bahkan jika kamu menutupi wajahmu, aku akan tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu saat ini. Yang disebut, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan jadilah tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Haha, dia mengambil umpannya, Luqi sudah dalam keadaan pasif sepenuhnya, dan tanpa sadar menerima perawatannya. Oke, aku tahu kamu peduli padaku, jadi aku akan memberitahumu. Ada yang harus aku lakukan kemarin, kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak datang dan berdebat denganmu? Aku pasti tidak akan melewatkan sesuatu yang begitu penting. Kata Liu Chuan, apakah berdebat dengannya sangatlah penting? Apakah ini berarti saya juga sangat penting di hati Liu Chuan? Ini adalah pertama kalinya Luqi merasa tersentuh dan hangat, karena dia ada di dalam hatinya. Lidahmu selalu fasih, aku tidak akan mempercayaimu. Lihatlah gerakanmu ini. Luqi benar-benar tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya, jadi sebaiknya dia berdebat dengan Liu Chuan. Bukankah kamu bilang kamu suka berdebat denganku? Sekarang, hanya dengan perdebatan Liu Chuan dapat menghentikannya berbicara. Karena Luqi benar-benar tidak tahan dengan mulut Liu Chuan. Oh, tidak, aku belum siap. Liu Chuan bertindak seolah-olah dia sedang panik, tetapi sebenarnya, dia sudah menduga ini akan terjadi. Itu adalah ronde perdebatan yang memuaskan hatinya. Dalam ronde perdebatan ini, Luqi bisa melupakan segalanya dan hanya fokus pada dunianya bersama Liu Chuan. Saat mereka berdua duduk di tepi air terjun dan menyaksikan matahari terbenam, Luqi memiliki beberapa pertanyaan di dalam hatinya yang sangat ingin dia tanyakan pada Liu Chuan. Liu Chuan, bolehkah aku menanyakan beberapa pertanyaan padamu? Luqi akhirnya berinisiatif mengajukan pertanyaan. Tentu saja bisa. Pertanyaan yang kamu ajukan, aku akan menjawab semuanya tidak peduli apa yang kamu katakan. Liu Chuan menepuk dadanya dan berkata, kamu sangat populer di Kekaisaran Mo Qingcheng, kan? Luqi bertanya dengan malu-malu. Orang yang luar biasa, seperti kunang-kunang di malam hari. Meskipun sekelilingnya gelap gulita, dia tetap sangat mempesona. Kadang-kadang, saya sangat populer, tetapi kadang-kadang, saya sangat menjijikkan. Saya tidak tahu kapan yang Anda maksud. Liu Chuan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Liu Chuan tahu bagaimana perasaan Luqi di dalam hatinya. Kalau tidak tanya langsung, saya tidak akan bilang langsung. Beritahu aku semuanya, kata Luqi. Memang benar, setelah mendengar kata-kata Liu Chuan, Luqi merasa itu aneh. Seseorang yang luar biasa, seperti Liu Chuan, bagaimana dia bisa dibenci oleh orang lain? Kamu tahu itu. Sebagai pribadi, aku tidak punya kelebihan apapun. Aku hanya sedikit lebih tampan, sedikit lebih cerdas, dan sedikit lebih kuat. Sebenarnya, aku hampir sama seperti orang lain. Anda pikir saya lebih menonjol dengan cara ini, saya sangat malu. Di hadapan seorang gadis, aku memang sangat populer, tapi di mata banyak pria, aku lebih menyebalkan. Karena dimanapun aku berada, tatapan para gadis akan tertuju padaku. Mereka tidak akan punya kesempatan. Contohnya seperti sekarang, bukankah matamu selalu tertuju padaku? Liu Chuan sangat sombong. Liu Chuan benar-benar sesuatu yang aku suka dan benci pada saat yang sama. Bahkan jika kamu membencinya, kebencian semacam itu akan merasuk ke dalam tulang. Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kapan aku pernah memperhatikanmu? Luqi membalas. Nah, sekarang setelah kamu mengajukan pertanyaan kepadaku, aku juga ingin mengajukan pertanyaan kepadamu. Apakah kamu membenciku atau kamu menyukaiku? Sekalipun Anda memilih untuk berbohong, itu tidak masalah. Karena kalau berbohong pasti akan tersipu malu. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda boleh berbohong, tetapi jangan tersipu malu. Liu Chuan telah menggenggam Mingmen Luqi di tangannya, jadi tidak peduli apa yang dikatakan Luqi, dia akan tersipu. Sepertinya, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Menjijikkan, ini bertentangan dengan pikirannya yang sebenarnya. Tanda seru, aku tidak membencinya,
dan aku juga tidak menyukainya. Lucky berkata dengan gugup. Awalnya, dia berpikir jika dia mengatakan itu, dia pasti tidak akan tersipu, tapi siapa yang tahu setelah mengatakan itu, dia masih akan tersipu. Haha, Lucky, kamu tersipu, kamu benar-benar tersipu. Liu Chuan tertawa. Aku membencimu, Liu Chuan, aku membencimu. Lucky tertawa dan berkata bahwa dia membencinya, wajahnya bahkan lebih cantik dari awan. Dari segi pidato, Lucky bukanlah tandingan Liu Chuan, jadi lebih baik pergi dulu. Lucky berdiri dan terbang ke kejauhan, Liu Chuan tidak mengejarnya, jadi semuanya terjadi perlahan, dan saat dia melihat punggung Lucky, Liu Chuan tersenyum tipis. Lucky, oh Lucky, kamu hampir sembuh. Dalam beberapa hari berikutnya, Liu Chuan masih melaksanakan rencana awalnya. Suatu saat dia pergi, di lain waktu dia tidak pergi. Ketika Liu Chuan pergi ke sana, Lucky akan sangat senang karena ada Liu Chuan yang menemaninya. Meskipun kekuatannya berada di atas dirinya, dia tetap akan membiarkannya. Ketika Liu Chuan tidak ada di sana, suasana hati Lucky sangat rumit. Dia sedikit bahagia, sedikit gelisah, dan bahkan sedikit berharap. Seminggu berlalu begitu saja bagi mereka berdua, tetapi King Cheng Aoxue, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak tinggal diam. Dia menghabiskan setiap hari mengikuti Liu Chuan untuk melihat apa yang dia lakukan. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa Liu Chuan dan anak mudanya rukun dengan sangat bahagia, yang membuat King Cheng Aoxue sangat tertekan, sangat sulit baginya untuk mengikutinya ke sini, tetapi Anda sangat senang. Mengapa? Pada hari ini, Liu Chuan seperti biasa, bersiap untuk pergi ke air terjun. Tentu saja, Liu Chuan tidak akan muncul hari ini, dia hanya ada di sana untuk melihat penampilan Lucky. Tanpa diduga, kali ini Liu Chuan tercengang. Dunia yang awalnya milik dua orang kini menjadi satu orang lagi. Dia sama sekali tidak mengenal orang ini. Dari mana asalnya? Terlebih lagi, posisi orang ini dan Lucky, sangat membingungkan Liu Chuan. Lucky berdiri di sisi air terjun, dan orang itu berdiri di sisi lain air terjun. Meskipun keduanya tidak jauh dari satu sama lain, Liu Chuan tahu bahwa jarak antara hati mereka sangat jauh. Ekspresi Lucky sama sekali tidak normal, seolah dia ingin melarikan diri, tapi dia tidak mau. Matanya dipenuhi konflik dan kelembutan. Baiklah, aku tahu siapa kamu sekarang. Anda adalah pelakunya, kamu pasti menyebabkan Lucky menjadi seperti ini. Wajah pria itu juga sangat muram. Rasanya seperti melihat separuh lainnya yang memisahkan mereka selama bertahun-tahun. Perilaku seperti itulah yang membuat mereka merasa kasihan pada orang lain. Lucky, aku tahu kamu membenciku, tapi tolong mengerti. Pada saat itu, aku membuat rencana ini karena aku tidak punya pilihan lain. Sekarang aku kembali, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Pria itu berkata. Liu Chuan melihat, pria ini bisa dianggap pria tampan, dia cukup tampan. Itu memang mampu memikat hati Lucky. Zhao Zonxiu, mengapa? Kamu masih kembali. Pergilah sekarang, sekte persenjataanku tidak menyambutmu, dan aku, Lucky, terlebih lagi, tidak ingin melihatmu. Ekspresi Lucky sangat bersemangat. Liu Chuan melihat, hei, pria bernama Zhao Zonxiu ini, sepertinya dia sangat menyakiti Lucky. Lucky, kamu juga, jika kamu benar-benar tidak memiliki siapapun di hatimu, mengapa kamu begitu gelisah? Bukankah tindakan ini memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah melupakannya? Terlebih lagi, Zhao Zonxiu bukanlah karakter yang sederhana, dia dapat dengan mudah melihatnya. Lucky, aku tahu bahwa hal-hal yang telah kulakukan membuatmu merasa sangat tidak nyaman, tetapi saat itu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Kamu juga tahu bahwa, bagi kami, perintah orang tua adalah sesuatu yang harus kami ikuti, dan kami bukan keluarga biasa. Saat itu, aku benar-benar dipaksa oleh orang tuaku untuk memutuskan hubungan kita sepenuhnya. Lucky, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku tidak mendengarkan. Bisakah hal-hal antara kamu dan dia disembunyikan dariku? Kamu boleh pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Lucky berkata dengan keras kepala. Lucky, aku tahu kamu masih menyimpan aku di hatimu. Aku kembali kali ini untuk menebus dosa-dosaku. Aku juga tahu bahwa setelah bertahun-tahun, hatimu hanya bersamaku, dan tidak ada orang lain yang pernah memasuki hatimu, kan? Zhao Zonxiu siap untuk bergerak.
Dia ingin menyeberangi air terjun dan menutup jarak antara dia dan Lucky. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu tidak diperbolehkan datang, apa kamu mendengarku? Lucky tidak mengizinkannya datang dengan mulutnya, tapi, bukankah kamu tetap berdiri di sana menunggu dia datang? Sial, situasi seperti itu mustahil terjadi. Hasil kerja kerasku tidak akan hilang hanya karena kedatanganmu. Tampaknya hanya Liu Chuan yang bisa mengambil keputusan untuknya sekarang. Zhao Zonxiu tahu dari satu pandangan bahwa dia bukan orang baik. Jika kamu berani pergi, maka aku akan mengambil nyawamu hari ini. Liu Chuan tiba-tiba meraung, dan keluar. Mendengar suara orang lain, Zhao Zonxiu mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat dan secara kebetulan melihat Liu Chuan yang anggun, dan menyadari bahwa Liu Chuan tidak lemah. Ketika Lucky melihat ini, Liu Chuan benar-benar linglung, dan sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Setelah Zhao Zonxiu tertegun beberapa saat, dia segera menjadi tenang. Dia tersenyum ringan pada Liu Chuan dan berkata, "Halo, saya Zhao Zonxiu dari Danzong. Bolehkah saya tahu siapa Anda?" "Hehe, Danzong, Anda memang tuan muda kaya lainnya, apakah menurut Anda saya takut dengan identitas Anda?" "Maaf, saya punya julukan, tuan muda pembunuh. Jangan berpikir hanya karena kamu adalah anggota Danzong, aku akan takut padamu. Reputasi saya juga tidak kecil, tapi Liu Chuan tidak pernah suka menggunakan reputasinya untuk menekan orang lain. Siapa saya tidak penting, yang penting saya mendengar Lucky berkata bahwa dia tidak ingin melihat Anda, jadi, Anda boleh pergi sekarang." Liu Chuan memberi isyarat mengundang. Bukankah Zhao Zonxiu mengatakan ini secara tidak langsung hanya mengejek Liu Chuan? "Jika aku berbicara dengan Lucky, lalu apa yang ingin kamu potong dariku? Cepat pergi. Jangan mencari masalah denganku." Bagaimanapun, Liu Chuan sedang memegang tangan Lucky, dan tangan Lucky tidak meronta sama sekali. Bagaimana Lucky bisa berjuang? Dia dalam keadaan kosong sekarang, aku bahkan tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan. Apakah kamu melihatnya? Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Jika Anda tidak punya, silakan pergi. Terlebih lagi, setelah kamu pergi, kamu tidak boleh muncul di depan Lucky lagi. Kalau tidak aku tidak akan sopan sama sekali. Liu Chuan memelototi Zhao Zonxiu dan berkata, "Ini adalah kontes antar laki-laki, tapi kamu meremehkanku, kamu sepertinya tidak memiliki kualifikasi untuk melepaskanku. Di sini, hanya Lucky yang bisa membuatku pergi, kecuali Lucky secara pribadi menyuruhku pergi, jika tidak, aku tidak akan pergi." "Tidak, kalau begitu dia tidak berhak menyuruhku pergi. Meski aku tidak berani memukulmu, kamu juga tidak berani memukulku. Baiklah, kalau begitu aku akan memuaskanmu. Lucky, apakah kamu ingin dia pergi saat kamu berbicara?" Liu Chuan mencubit telapak tangan Lucky dengan sedikit kekuatan untuk menyadarkannya kembali. Ekspresi Lucky bergetar, dan kemudian sebuah pemandangan muncul di depannya. "Zhao Zonxiu, aku tidak ingin melihatmu, izinkan aku memintamu pergi." "Baiklah." Hati Zhao Zonxiu terasa seperti ditusuk dengan pisau. Memang benar, ketika Lucky menyuruhnya pergi, dia merasa tidak enak karenanya. "Aku akan pergi, tapi aku tidak akan pergi jauh, Lucky, aku akan menunggumu." Setelah Zhao Zonxiu menyelesaikan pengakuan emosionalnya, dia perlahan pergi. "Cek kamu, jangan bertindak di depanku. Sudah kubilang, kamu tidak pantas mendapatkannya. Jika waktu dan tempat tidak mengizinkannya, Liu Chuan pasti akan mengambil tindakan." "Siapa yang peduli siapa Anda? Apakah Danzong sehebat itu? Bukankah King Cheng Dongsu juga diambil olehku?" Liu Chuan tidak bergerak karena Lucky, tapi dia takut Lucky tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dipukuli. Meskipun Zhao Zonxiu telah pergi, Liu Chuan masih memegang tangan Lucky. Selanjutnya, Liu Chuan diam-diam mengamati perubahan yang dialami Lucky. Liu Chuan tahu, jika dia tidak ada di sana, Lucky mungkin akan menyerah. Bahkan jika Lucky berhasil bertahan, dia mungkin akan menangis. "Lucky, tidak apa-apa, jangan khawatir, denganku di sini, kamu pasti tidak akan bertemu siapapun yang tidak ingin kamu temui." Liu Chuan berjanji, mungkin tidak bisa menjamin hal lain, masih sangat mudah bagi seseorang untuk tidak muncul di mata Lucky. "Liu Chuan, ya, kamu." Hati Lucky tergerak. Di satu sisi, dia sangat berterima kasih kepada Liu Chuan, bersyukur dia mengusirnya. Di sisi lain, dia sedikit menyesal karena dia terlalu kejam terhadap Zhao Zonxiu sebelumnya.
Pasti akan terdiam jika dia tahu bahwa Lucky memiliki pemikiran ini. Tolonglah, nona mudaku, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu tidak berperasaan padanya? Kapan dia tidak berperasaan padamu? Jangan berhati lembut. Oh, maafkan aku, maafkan aku. Tadi aku terpaksa melakukannya. Aku sudah menyinggung perasaanmu, kuharap kamu bisa memaafkanku. Liu Chuan segera melepaskan tangan Lucky. Dia benar-benar harus melakukannya, jika tidak, Liu Chuan tidak akan melakukannya. Dilepaskan oleh Liu Chuan, Lucky juga merasa lebih baik. Tentu saja, itu hanya melawan Liu Chuan, tetapi dengan Zhao Zonxiu, Lucky mungkin akan merasa lebih buruk. Liu Chuan, terima kasih telah mengusir seseorang yang tidak ingin kulihat sekarang. Ekspresi Lucky suram, air mata mulai mengalir di matanya. Tidak ada yang serius, ini hanya masalah kecil. Urusanmu adalah urusanku, dan aku berjanji pada Lu Feng bahwa aku akan menjagamu dengan baik. Liu Chuan juga tahu bahwa dia tidak akan bisa menghibur Lucky sekarang. Tampaknya alasan mengapa rencananya harus diubah adalah karena kemunculan Zhao Zonxiu yang tiba-tiba, yang akan pulih, telah jatuh ke dalam kebobrokan lagi. Namun, ini juga bagus, karena Zhao Zonxiu adalah penyebab sebenarnya dari penyakit ini, dan hanya dengan menyelesaikan masalah Zhao Zonxiu secara sempurna barulah Lucky dapat pulih. Benarkah, kamu benar-benar berjanji pada kakakku bahwa kamu akan menjagaku dengan baik? Tidak ada yang lain, Lucky bertanya, bingung bagaimana menjawab pertanyaannya. Apa maksudmu? Bahkan seorang ahli sepertiku pun tidak akan melakukannya. Aku tidak berani membuat tebakan liar seperti itu. Liu Chuan tidak ingin menambah beban di hatinya, jadi dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Ya, hubunganku dengan Lu Feng sangat baik. Terima kasih. Aku sedikit lelah hari ini. Bisakah Anda mengirim saya kembali? Lucky berkata dengan ekspresi sedih. Tentu, ini yang harus saya lakukan. Itu yang tidak ingin saya lakukan, kata Liu Chuan. Setelah itu, Liu Chuan mengirim Lucky kembali ke kediamannya. Yang pertama tahu bahwa ketika Lucky kembali, dia pasti akan melakukan satu hal, dan itu adalah menangis dengan keras. Sehubungan dengan ini, Liu Chuan tidak punya pilihan lain. Dia tidak berani bertanya pada Lucky tentang apa yang telah dia lakukan padanya di masa lalu. Sepertinya aku hanya bisa bertanya pada Lu Feng tentang ini. Liu Chuan segera pergi mencari Lu Feng, yang sepertinya berhubungan dengan ayahnya, dan sangat sibuk. Liu Chuan, kamu di sini. Melihat Liu Chuan telah tiba, seolah-olah dia sedang meraih sedotan penyelamat nyawa, Lu Feng segera bergegas mendekat. Kamu datang pada waktu yang tepat, lihat apa yang harus aku lakukan. Ayahku mengirim pesan, kali ini kamu punya untuk memberiku pemikiran. Baiklah, saya akan mengesampingkan masalah Lucky, saya akan menanyakannya nanti. Apa yang salah? Liu Chuan bertanya. Cabang-cabang lain dari sekte persenjataan tidak patuh. Ketika sekte persenjataan berada di puncak kejayaannya, mereka menerima banyak bantuan. Ketika sekte persenjataan berada dalam kesulitan, mereka tidak lagi menganggap diri mereka sebagai anggota sekte persenjataan. Lu Feng menghela nafas dengan emosi. Mengenai hal ini, Liu Chuan berpendapat, bagaimanapun juga, dia sendiri berasal dari situasi yang sama. Ketika keluarga Liu menolak, cabang lainnya menjadi lebih aktif, semua memikirkan cara untuk menghancurkan cabang utama sehingga dia dapat dipromosikan. Kenyataannya sangat kejam. Ayah saya mengatakan bahwa cabang tersebut menolak datang kembali untuk membantu, meskipun mereka harus menawarkan sedikit materi. Katakan kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Ayahku akan segera kembali, dan orang-orang dari cabang lain juga akan mengikuti. Mereka akan kembali untuk menghukum ayahku dan membuatnya menyerahkan jabatannya. Lu Feng melanjutkan, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Jika kamu tidak memberi mereka pelajaran dan menonjolkan prestise dan kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah mendengarkan bagimu. Namun, metode ini bahkan tidak disebutkan. Dengan kekuatan sekte persenjataan saat ini, itu benar-benar mustahil. Tanda seru, jika mereka tidak membantu sekte senjata, itu berarti mereka tidak bisa mendapatkan hadiah yang sesuai untuk diri mereka sendiri. Kami akan memikirkan solusinya ketika saatnya tiba. Jangan khawatir, semuanya bisa diselesaikan pada akhirnya. Liu Chuan hanya bisa mengatakan itu. Lu Feng juga menganggukkan kepalanya, dan berkata, kita hanya bisa melakukannya sekarang, sebentar lagi ayo kita minum, suasana hatiku benar-benar kesal. Oh iya, Lu Feng, ada yang ingin kutanyakan padamu.
Ini tentang adikmu. Liu Chuan bertanya, adikku, ada apa? Tidak bisakah kamu mengatasi gejalanya? Memang benar keadaan saudara perempuannya saat ini tidak ada selama 1 atau 2 hari, jadi Lu Feng tahu bahwa masalahnya sangat serius. Bukan tidak mungkin, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda kenal Zhao Zonxiu? Liu Chuan bertanya, Zhao Zonxiu. Lu Feng sangat terkejut, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Zhao Zonxiu ini, dia akhirnya mengerti segalanya. Dia adalah Tuan Muda Danzong, dan Danzong saat ini sedang bersemangat, dia bahkan tidak perlu pergi ke kota Xiaohuang, dia sudah bisa menyelesaikan ini, dan sekte artefak kita, Di masa lalu, kedua sekte kami sama-sama terkenal, tapi sekarang berbeda. Danzong meremehkan sekte artefak kami. Sering, memarahi sekte artefak kami, kata Lu Feng, karena Zhao Zonxiu datang, dan dia pergi menemui adikmu. Kata Liu Chuan, apa, Zhao Zonxiu ada di sini, kenapa saya tidak tahu di mana dia? Kamu bahkan pergi menemui adikku. Kapan ini terjadi? Lu Feng benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Baru saja, aku mengusirnya. Kakakmu dan dia pasti pernah bertemu sebelumnya. Kata Liu Chuan. Lu Feng menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang itu, dan saudara perempuan saya juga tidak pernah menyebutkannya. Apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Hei, tahukah kamu kenapa kakakmu terus mengatakan dia tidak ingin menikah? Itu semua karena Zhao Zonxiu. Liu Chuan langsung ke pokok permasalahan, dan terlebih lagi, Liu Chuan akhirnya mengerti luka macam apa yang dialami Luqi, menderita bahkan Lu Feng pun tidak mengetahuinya, jadi Zhao Zonxiu orang ini pasti sedang menyelinap keluar agar tidak memberitahu orang lain, tapi itu berarti dia tidak ingin bersama Luqi, dan hanya ingin bermain dengannya. Sampah. Liu Chuan sangat marah di dalam hatinya, dia tidak pernah mengira bahwa Zhao Zonxiu adalah pria seperti itu. Meskipun pacar Liu Chuan sudah sering membicarakan hal ini, dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu, dan jika orang lain memperlakukanmu dengan tulus dan kamu juga mempunyai perasaan terhadap orang lain, Liu Chuan pasti akan menyerahkan diri 100% padanya. Lu Feng juga sangat marah di dalam hatinya. Adiknya sendiri adalah biji mata sekte senjata, dipermainkan seperti ini, itu tidak bisa dimaafkan. Dikombinasikan dengan situasi sekte artefak saat ini, pusat perhatian mereka telah sepenuhnya direnggut oleh Danzong, dan mereka bahkan diejek dalam berbagai bentuk. Mendengar itu, Lu Feng memang terlalu impulsif. Apa yang dikatakan Liu Chuan sangat logis, tapi, nada ini, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Liu Chuan, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak memberinya pelajaran, aku tidak akan bisa membiarkan ini berbaring. Ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Feng berkata seolah-olah dia masih memiliki sisa kekuatan dalam dirinya. Jangan khawatir, apa menurutmu aku orang seperti itu? Saat mereka memukulku, aku pasti akan membalasnya 2 kali. Kami akan memikirkan semuanya dari awal dan perlahan-lahan datang ke sini. Denganku di sini, aku pasti akan melakukannya, carilah keadilan untuk adikmu. Liu Chuan berkata sambil menyeringai. Untuk menghadapi Zhao Zonxiu, ada banyak cara. Konspirasi apapun, salah satu dari Liu Chuan akan membuat Zhao Zonxiu menangis dengan sedihnya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Baiklah, Liu Chuan, kurasa aku hanya bisa mempercayakan masalah ini padamu. Aku benar-benar tidak percaya pada orang lain. Jika aku tidak bisa melakukan sesuatu untuk adikku, pria macam apa aku ini, setuju dengan kata-kata Liu Chuan. Saat ini, mereka harus menekankan gambaran yang lebih besar. Adikmu adalah adikku, aku pasti akan memberi pelajaran pada Zhao Zonxiu. Kata Liu Chuan. Setelah berbicara dengan Liu Chuan sebentar, Lu Feng kembali sibuk. Dia ingin mulai mengatur keluarga dan bersiap menyambut mereka. Di sisi lain, Liu Chuan harus kembali dulu. Sehubungan dengan masalah Zhao Zonxiu, dia hanya bisa melakukannya dengan lambat, meskipun Liu Chuan juga sangat cemas. Di kota kecil yang berjarak setengah kilometer dari sekte persenjataan, Zhao Zonxiu jelas telah kembali dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tanpa sepatah kata pun, dia kembali ke kamarnya. Nona muda dari sekte senjata bahkan mungkin tidak bisa berkata apa-apa saat dia melihatmu. Matanya yang licik dan senyumnya yang jahat. Zhao Zonxiu memelototi anak laki-laki berpakaian hijau itu dan berkata, Zhao Xiang, kamu salah. Menebak, tidak mungkin, Tuan Muda,
Kamu gagal bahkan ketika kamu menyerang. Ini pasti hanya kebetulan, jangan khawatir, cinta itu benci, benci itu cinta, keduanya bisa bertukar. Mungkin saja dia tidak bisa menerimanya dalam waktu sesingkat itu. Tidak masalah, lain kali pasti yang terbaik, kata seorang pelayan berjubah hijau bernama Zhao Xiang. Benar-benar menjijikkan, dia jelas-jelas seorang wanita tua, namun dia tetap berpura-pura menjadi pendiam di hadapanku. Saat itu, aku hanya kesepian, tapi aku tidak menyangka dia akan menganggapnya serius. Zhao Zonxiu mengeluh. Ya, Tuan Muda, Anda benar. Dengan penampilannya, bagaimana dia bisa layak bagi Anda? Jika bukan karena perintah Tuan, saya yakin Tuan Muda bahkan tidak akan melihatnya. Kata Zhao Xiang, aku benar-benar tidak percaya aku tidak bisa menggendongnya. Benar, cepat dan selidiki, ada seorang pria dengan Lucky saat ini. Dia sangat sombong, dan dia tidak memberi kita wajah apapun pada Danzong. Saat aku bertanya siapa dia sebenarnya tidak mengatakannya, sampai ini terlalu mendekati kematian. Bayangan Liu Chuan yang memegang tangan Lucky tiba-tiba muncul di mata Zhao Zonxiu. Meskipun Zhao Zonxiu tidak memiliki perasaan apapun terhadap Lucky, tetapi melihat mangsanya telah direnggut oleh pihak lain, hatinya masih sangat tidak bahagia. Apa? Ada hal seperti itu? Apakah dia sedang mencari kematian? Beraninya kamu menentang Tuan Muda kami, dan Zong kami. Baiklah Tuan Muda, saya akan segera turun dan memeriksanya. Saya pasti akan mencari tahu siapa orang itu. Jika saatnya tiba, Anda tidak perlu melakukannya sendiri Tuan Muda, saya akan menghabisinya. Zhao Xiang menggertakkan giginya. Oh benar, jangan beritahu ayahku bahwa aku pergi hari ini, aku tidak ingin dia tahu bahwa aku pergi mencari Lucky sendirian, dan bahwa aku kembali dengan kekalahan. Wanita ini, Lucky harus menjadi milikku, dan sekte artefak mereka, juga harus menjadi milik Danzong kita. Zhao Xiang menganggukkan kepalanya, dan berkata, tenang, saya akan melakukan hal semacam ini dengan baik, maka saya tidak akan mengganggu Anda, Tuan Muda, mohon istirahat yang baik. Setelah Zhao Xiang pergi, Zhao Zonxiu kembali ke tempat tidur dan menatap langit-langit, masih marah, jika bukan karena sekte senjatamu masih bernilai bagi Danzong kami, siapa yang akan merindukanmu, Lucky, adil kamu tunggu, aku pasti akan membuatmu menderita di masa depan. Beberapa hari berikutnya sangat sibuk. Liu Chuan dan Lucky tidak terus berdebat di air terjun, karena banyak orang telah datang ke sekte artefak secara berturut-turut. Sekte artefak yang awalnya damai dan damai secara bertahap menjadi hidup. Lucky juga berinisiatif mengambil alih tanggung jawab menerima tamu. Mengenai hal ini, Liu Chuan lebih ingin melihatnya, karena ini berarti Lucky tidak menyegel dirinya sendiri, dan tidak berubah karena kedatangan Zhao Zonxiu. Setiap hari, melihat Lucky begitu sibuk, Liu Chuan ingin membantunya, tetapi dia bukan anggota sekte artefak, jadi akan merepotkan dia untuk membantu juga. Namun, pandangan Liu Chuan tidak pernah lepas dari Lucky, karena dia tahu Zhao Zonxiu pasti akan datang. Jika dia datang, dan dia tidak berada di sisi Lucky, apakah Lucky mampu mengatasinya? Selain itu, Liu Chuan harus mencari alasan yang masuk akal untuk menyerang Zhao Zonxiu. Namun, beberapa hari telah berlalu dan Zhao Zonxiu masih belum juga datang. Hari ini, menjelang senja, pekerjaan sehari-hari akhirnya selesai. Lucky juga lelah, dan bersiap untuk kembali. Tetapi Liu Chuan keluar saat ini. Lucky, kamu benar-benar sibuk, kan? Lucky terkejut, tetapi melihat Liu Chuan membuatnya merasa sedikit berbeda, dan lalu melihat Liu Chuan, dia akan memikirkan Zhao Zonxiu. Singkatnya, dia memiliki perasaan yang rumit di hatinya saat ini. Ya, aku cukup lelah. Lucky tersenyum. Sedikit kamu belum makan seharian, jadi jangan ragukan aku. Aku sudah mengawasimu sepanjang hari dan aku juga belum makan. Kata Liu Chuan pertama kali. Lucky tentu saja ingin menolaknya, tetapi karena orang ini tidak lain adalah Liu Chuan, dia dengan enggan menyetujuinya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Ayo pergi, kata Liu Chuan. Jalan-jalan di sekte artefak terang benderang, dan para tamu dapat terlihat di mana-mana. Hanya saja mereka sekarang adalah tamu, dan tidak ada yang tahu apakah itu akan terjadi di masa depan. Keduanya mereka menemukan sebuah restoran. Liu Chuan menyarankan agar kami berdua memesan kamar pribadi. Tapi Lucky menolaknya dengan bijaksana. Dari sini, Liu Chuan benar-benar dapat melihat bahwa Lucky sangat pengertian olah dan dengan
Santai memesan beberapa hidangan, semuanya dengan Lucky yang mengambil keputusan. Lucky memiliki nafsu makan yang ringan, ini, Liu Chuan juga menyukainya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Lucky adalah orang yang sederhana. Mereka mengobrol, tetapi Lucky tidak punya pikiran apapun, tidak masalah, santai saja, hubungan mereka berdua perlahan akan semakin dekat. Apakah kamu melihat itu? Orang yang ada di meja itu, cepat selidiki latar belakangnya. Ingat, jangan katakan bahwa kamu berasal dari Danzong, apa kamu mendengarku? Saat mereka berdua sedang makan, sekelompok orang muncul di luar restoran. Jumlah orangnya terlalu banyak, jadi tentu saja mereka tidak menarik perhatian siapapun. Kelompok orang yang memimpin, tidak lain adalah Zhao Xiang. Dia sudah datang ke sekte artefak sebelumnya, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia adalah anggota Danzong. Tetapi begitu dia tiba, tidak ada cara untuk menyelidikinya, karena dia tidak dapat melihat Liu Chuan sama sekali. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu siapa Liu Chuan. Namun, dia juga punya caranya sendiri. Jika dia mengikuti Lucky, dia pasti bisa menemukannya. Akhirnya kerja keras mereka membuahkan hasil, dan mereka akhirnya menunggu Zhao Xiang. Sekarang, mereka dapat bergerak, dan saat bawahan mereka hendak maju, Zhao Xiang tiba-tiba memanggil mereka, karena dia merasa telah memikirkan ide yang lebih baik. Kali ini, mereka tidak hanya perlu menyelidiki identitas Liu Chuan, mereka juga perlu menunjukkan kekuatan sekte persenjataan. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak boleh terlalu memikirkan diri mereka sendiri, terutama Lucky, kamu. Biarkan aku memberitahumu ini, rencananya telah berubah untuk sementara. Kalian bisa duduk di sebelah mereka nanti dan dengan sengaja mengejek sekte persenjataan. Apakah kalian mengerti? Saya yakin Anda semua tahu apa yang harus dilakukan bahkan tanpa saya mengatakannya. Petik 2. Tentu saja, tindakan semacam ini juga menarik perhatian Liu Chuan. Segerombolan lalat, menjijikkan. Setelah hidangan disajikan, beberapa seniman bela diri menjadi semakin tidak jujur. Hei, katakan padaku, menurutmu senjata itu sekte pemurnian menghadapinya kali ini? Saya telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu, dan saya masih memiliki keberanian untuk memanggil kami ke sini untuk membahas masalah-masalah besar, dan melihat kekuatan seperti apa yang saya miliki. Petik 2. Hei, kecilkan suaramu. Jangan biarkan orang lain mendengarnya. Bagaimana jika ada orang dari sekte persenjataan di sini dan mereka mendengarnya? Itu tidak bagus, tapi setidaknya beri mereka wajah. Para seniman bela diri di sampingnya mulai menyanyikan lagu yang sama. Ketika Lucky mendengar ini, dia segera mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat para prajurit, dan segera menghibur mereka. Lucky, tidak peduli apa yang mereka katakan, perlakukan saja mereka seperti lalat. Lucky berbalik dan menganggukkan kepalanya dengan enggan. Meskipun logikanya benar, tetap saja tidak mudah untuk melakukannya. Siapa yang mengira bahwa ini lalat masih belum menahan diri saat mereka melanjutkan, saya pikir sekte artefak telah bangkrut. Sungguh, jika itu terus ada, bukankah itu memalukan? Apa yang kalian semua bicarakan? Lucky masih tidak tahan lagi, dia membanting meja, berdiri dan dengan marah berjalan ke arah mereka. Tanda seru, beberapa prajurit sangat terkejut. Haha, kamu Lucky, kamu benar-benar tidak mendengarkan kami mengatakan bahwa sekte artefakmu adalah sampah. Kami pikir kamu akan marah hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Tidak akan bisa menerimanya pada awalnya. Oh, nona muda, siapa kamu? Mengapa kamu begitu bersemangat? Jangan katakan apapun, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Seorang pejuang berdiri, menghadapi Lucky yang marah, dia tidak takut sama sekali. Konflik yang tiba-tiba pecah di aula segera menarik perhatian semua orang. Orang-orang yang duduk di sini semuanya lebih rendah kelas, meskipun mereka tahu bahwa Lucky adalah putri berharga dari sekte senjata, tapi sebenarnya tidak ada orang yang mengenal Lucky. Apa katamu? Katakan lagi jika kamu berani. Lucky berkata dengan mata terbuka lebar. Hei, nak, apakah kamu sakit? Menurut kami, apa hubungannya denganmu? Apakah kamu keberatan? Prajurit itu juga tidak senang. Jangan melangkah terlalu jauh. Kamu sungguh aneh. Bagaimana kami menindasmu? Katakan dengan jelas, kami adalah orang-orang hebat. Kamu tidak boleh salah menuduh kami. Kamu harus menjelaskan, apakah kami menindasmu. Sial, beberapa potong sampah. Liu Chuan tidak bisa menonton lebih lama lagi.
Jika dia tidak membersihkannya, mereka akan mengira dialah bosnya. Dengan jentikan pergelangan tangan Liu Chuan, sumpit di tangannya segera menyapu sepiring kacang, dan kacang itu segera melesat ke arah para prajurit seperti peluru. Pah pah pah, para pejuang yang belum membuka mulutnya langsung terkena kacang tersebut. Para pejuang yang telah membuka mulutnya langsung masuk ke dalam mulutnya. Sekarang, mereka tidak dapat berbicara lagi. Prajurit yang memimpin percakapan langsung tersedak oleh kacang dan terus terbatuk-batuk. Hadirin sekalian, Anda semua adalah tamu, tetapi Anda harus tahu bagaimana harus bersikap. Meja ini adalah traktiran saya, Anda boleh pergi dulu. Liu Chuan perlahan berdiri dan berjalan ke arah mereka. Jika bukan karena dia ingin mempertimbangkan sekte artefak, dan mempertimbangkan reputasi sekte artefak, Liu Chuan tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Anda berani bertindak begitu arogan dan mengutarakan omong kosong, membuat Anda menjadi bisu seumur hidup. Mari kita lihat apa yang bisa Anda katakan sekarang. Cek, kecepatan ini sungguh menakutkan. Meskipun Liu Chuan adalah murid bela diri akhir, mereka tetaplah murid bela diri menengah, tidak mungkin kekuatan mereka menjadi jauh lebih lemah. Sepertinya orang ini bukanlah orang baik. Tapi, jika Liu Chuan bukanlah orang yang penyayang, lalu bagaimana dengan mereka? Mereka membawa misi, jadi mereka harus menyelesaikannya bagaimanapun caranya. Uhuk-uhuk, pejuang terdepan harus mengeluarkan banyak usaha untuk menelan kacang tersebut, dan dia segera berkata, "Kamu pikir kamu siapa yang berani bicara seperti itu padaku? Kamu ingin mati, bukan? Kalianlah yang mencari kematian." Liu Chuan menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya dia tidak ingin menimbulkan masalah apapun hari ini. Orang ini pantas dipukul. Untuk pergi sekarang. Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran. Liu Chuan telah menunjukkan kesabarannya yang terbaik. Omong kosong, kenapa aku pergi? Apakah ini milik keluargamu? Petarung itu berkata dengan tidak senang. Baiklah, berhentilah berdebat. Lucky, yang selama ini diam, akhirnya tenang. Dia memang sudah berlebihan. Sekarang, dan tidak mungkin baginya untuk melakukannya, datang ke sini untuk bernalar hanya karena perkataan orang lain. Dia terlalu kekanak-kanakan. Tidak baik terus bertarung seperti ini. Kalian, ayo pergi. Makanan ini ada di kepalaku. Lucky berkata dengan acuh tak acuh. Ayo pergi, baiklah. Jika kamu ingin kami pergi, kami bisa menjanjikan itu padamu. Tapi, karena kamu terlihat masih sangat muda, kenapa kamu tidak menemani kami jalan-jalan? Kami akan pergi dari sini, bagaimana menurutmu? Mata seniman bela diri itu berbinar. Dia benar-benar memakan isi perut macan tutul. Jika Liu Chuan masih tidak mengungkapkan apapun, itu tidak masuk akal. Liu Chuan bergerak seperti kilat, dan langsung bergegas ke depan serdadu, "Papa." Setelah 2 tamparan keras, seniman bela diri itu hanya bisa mendengar dengungan di telinganya sebelum dia bisa bereaksi. Sial, kecepatan yang luar biasa. Siapa orang ini? Sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya kaget, tapi tidak ada yang berani bergerak. Mereka memegang sikap berdiri tegak dan tidak memedulikan diri mereka sendiri. Kamu sebenarnya berani bergerak dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri kan? Kita tidak bisa dianggap enteng. Para seniman bela diri lainnya juga dengan cepat berdiri. Untuk menjaga penampilan bosnya sendiri. Haruskah aku mengulanginya? Sudah kubilang, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Cepat pergi, jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kata Liu Chuan. Dengan keributan besar di aula utama, manajer restoran secara alami bergegas. Namun, ketika dia turun dan melihat itu nona mudanya sedang mengurus masalah ini, dia tidak berani keluar. Lebih baik menyerahkan masalah ini padanya. Bagus, beginilah cara sekte artefakmu memperlakukan tamunya. Jadi kalian seperti ini, sebenarnya ada seseorang yang memukul seseorang di depan semua orang. Sekte artefakmu tidak peduli. Seniman bela diri ini mulai berteriak, "Tangkap pencurinya." Liu Chuan benar-benar terdiam. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Beberapa dari kalian sudah cukup, apakah menurutmu semua orang buta? Apakah kita semua tuli? Apa yang baru saja Anda katakan didengar oleh semua orang. Kami telah menunjukkan kesabaran yang cukup dan telah memberi Anda semua kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya." Petik 2. Menghadapi situasi seperti ini, Liu Chuan bahkan tidak takut. Akankah semua orang benar-benar berdiri di sisimu? Ini adalah satu-satunya cara untuk menangani masalah ini.
Mereka harus membangun prestise sekte persenjataan. Mereka tidak bisa bersikap baik begitu saja kepada mereka. Kalian sekelompok yang tidak tahu berterima kasih. Orang-orang di sekitar tidak berani mengatakan apa-apa. Memang, mereka melihatnya di mata mereka. Kalian bodoh, suka berbicara sembarangan, bukankah pantas jika kalian dipukuli naik? Aku sudah memberimu muka dengan melakukan sesuatu. Bagus, bagus sekali. Hari ini, aku akan meminta saranmu. Mari kita lihat apakah sekte persenjataan akan menangani masalah ini atau tidak. Petik 2. Tolong beri pencerahan. Ayo, saya ingin memanfaatkan masalah ini agar semua orang melihat, jika ada yang berani berbicara buruk tentang sekte pemurnian senjata, kami tidak akan memaafkan mereka, tetapi tentu saja, mereka yang berteman dengan pemurnian senjata sekte, kami akan menghibur mereka dengan baik. Liu Chuan telah berkata, mereka tidak takut, tetapi beberapa prajurit ini tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan seperti ini. Apakah kita benar-benar harus bertarung? Orang ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika dia mengetahui nomornya, dia hanya akan mendekati kematian jika dia bertarung dengan pihak lain. Lupakan saja, orang bijak tidak akan berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Kami akan memberimu sedikit wajah, tapi, sebaiknya kamu ingat ini, kami pasti tidak takut padamu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Saudaraku, ayo pergi. Pemimpin itu melambaikan tangannya dan segera pergi. Bagaimana dengan Zhao Xiang saat ini? Secara logika, dia seharusnya berada di luar, tetapi melihat bawahannya berperilaku sangat baik, dia merasa tenang dan segera pergi. Mereka telah pergi, dan masalahnya harus berakhir sekarang. Namun, Liu Chuan tidak akan pernah melepaskan mereka. Luqi, tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Liu Chuan tersenyum pada Luqi dan mengejar mereka. Liu Chuan, kamu mau kemana? Luqi buru-buru menghentikan Liu Chuan. Luqi, percayalah, tunggu aku akan segera kembali. Liu Chuan memandang Luqi dengan tatapan penuh tekad. Yang terakhir sepertinya mengerti apa yang dimaksud Liu Chuan, dan sebenarnya memilih untuk tidak keluar. Ketika Liu Chuan kembali, ini benar-benar fenomena yang aneh. Apakah kita benar-benar akan pergi begitu saja? Akan aneh jika kita tidak dimarahi sampai mati saat kita kembali. Misi kami belum selesai. Petik 2. Pencarian. Jika ingin dimarahi, kembalilah dan dimarahi. Apakah kamu benar-benar ingin tinggal dan dipukuli? Kami tidak boleh menyinggung perasaan orang itu. Petik 2. Beberapa prajurit sedang berdiskusi di jalan, mereka tidak menyangka bahwa Liu Chuan telah mengikuti mereka.